Jika melihat penyakit yang diderita Olga saat ini yakni meningitis, nyatanya beberapa artis pun pernah terserang pula. Ada yang memang meningitis juga seperti Ashanty, ada pula bakteri yang menyerang otak seperti yang menimpa Gugun Gondrong tahun 2008 silam. Namun Ashanty barangkali memang menjadi contoh yang baik ketika seseorang terserang meningitis. Virus yang menyerang selaput otaknya tak dibiarkan menjalar hingga mempengaruhi otaknya. Sebab dengan cepat Ashanty menuju rumah sakit bukan memilih alternatif. Kala itu awal 2013 saat Ashanty menderita pusing hingga muntah dan akhirnya dibawa Anang ke sebuah rumah sakit di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Dengan penanganan sejak awal, membuat penderita penyakit ini terhindar dari mara bahaya. Dan nyatanya hingga hari ini, walau sudah setahun yang lalu dinyatakan sembuh, Ashanty masih harus tetap check up ke Singapura dan itu bisa seumur hidup tetap dilakukan check up. Penyakit meningitisnya memang dokter tetap juga bicara bahwa dibilang untuk bersih 100% kan jawaban dokter pun tidak clear dengan itu. Kalau ngomong check up, segalanya preventifnya kita lakukan. Kita pasti lakukan preventifnya. Cuman kan kembali lagi, makanya aku lebih sama Bunda bicara bahwa posisi hari ini adalah posisi ikhlas. Kalau dalam 1 minggu dia nggak mengalami pusing, aku nggak percaya. Pasti dia mengalami pusing. Nggak tahu, nggak ada. Aku nggak ini ya, nggak pernah tahu gitu namanya penyakit. Kenapa bisa terserang radang selaput otak? Mungkin ya, nggak ngerti, mungkin namanya virus ya. Virus kan bisa menular di mana saja, kapan saja, pada siapa saja, di waktu yang kita kadang juga tidak tahu di mana gitu. Jadi balik lagi ya itu, kekebalan tubuh kita harus imun tubuh kita tuh harus bagus. Udah selesai bener-bener baru aku sempat ngecek lagi dan mereka bilang biasanya virus itu kalau hilang ya hilang, asal juga memang keadaan imunitas tubuh kita harus selalu bagus. Jadi aku kan konsumsi vitamin terus kan supaya imunitas badanku juga bagus. Hitung-hitungan peluangnya akan lebih baik kalau misalnya lebih sedini mungkin ditangani. Ashanty kan juga begitu. Ada hal-hal yang itu yang perlu kita pikirkan. Perjalanannya masih harus dilihat nanti. Kalau memang bisa tim dokternya baik ya dan kemudian cepat ditangani dan pasien juga kooperatif, semua keluarga juga mendukung, itu biasanya akan memberikan dampak yang lebih berpeluang besar untuk kesembuhan. Berbeda dengan Ashanty yang cepat bergerak, kondisi yang berkebalikan terjadi pada Gugun Gondrong yang nyaris terlambat disembuhkan. Gugun yang akhirnya dirawat di Singapura tahun 2008 silam menjalani pengobatan yang panjang selama 3 bulan di negeri singa itu. Sama seperti Ashanty, hingga kini pun Gugun masih harus terapi dan dipantau kesehatannya. Ya paling-paling kita kontrol sendiri tekanan darah, kemudian juga berat badan ya kita ini sendiri aja. Tapi selama ini saya alhamdulillah sih dia sehat-sehat aja. Saya kira pola hidup dan tidak jarang istirahat dan tidak ya terlalu kerja keras ya, stres juga kan, itu kan kerja juga stres juga kan, itu saya kira kayaknya memang itu yang menyebabkan kalau menurut saya. Umumnya sudah mempengaruhi dan merusak jaringan otak, fungsi-fungsi otak itu seperti fungsi kecerdasan, fungsi bisa bersosialisasi, fungsi bisa kita berkomunikasi dengan baik. Nah, bisa jadi yang kasus yang sebelumnya ya itu adalah karena itu. Jadi bukan karena komplikasi operasinya, belum tentu. Jadi bisa saja karena memang invasinya sudah sangat berat, dioperasi adalah karena untuk membatasi yang lebih buruk lagi. Tetapi memang karena sudah berat ya memang sudah buruk gitu. Artinya kerusakan sudah banyak terjadi di otak sehingga setelah dioperasi masih ada gejala sisa seperti yang dialami pasien sebelumnya. Selain rajin kontrol, kondisi tubuh Gugun juga masih harus terus terapi seumur hidup untuk mengembalikan fungsi-fungsi motorik akibat meningitis. Dan saat ditemui tim intens kemarin, Gugun masih terus terapi motoriknya di salah satu tempat kebugaran tubuh. Kalau serius sih enggak, seminggu 2 kali lah. Seminggu 2 kali. Ya, cuma ya buat ini aja, cuma yang nggak berat-berat lah, yang ringan-ringan aja. Ya seminggu 2 kali, cuma kan waktunya nggak lama ya, waktunya nggak lama. Kan cuma buat ngatur motoriknya aja, bantu motorik. Ya semuanya kan yang ringan-ringan aja, jadi biar nggak model yang berat yang sampai bentuk otot enggak. Ya, biasanya sehat lah. Iya sudah rutin sekitar setelah dia dari Singapura, langsung dia latihan di fitness tetap segar ini, member di sini. Memang dianjurkan sama dokternya memang harus bergerak tubuhnya.
Jadi motoriknya biar kembali normal kembali. Ya, selain terapi biar ototnya gerak, juga untuk pernafasan dan juga untuk sosialisasi. Kalau dia jalan kaki kan di mana-mana dia disapa. Ya, karena ini tetangga kan semuanya udah kenal dia, sudah lama kita tinggal di sini, sehingga di Mampang ini dia sudah sangat familiar ya, sehingga di jalan juga ditegur sapa oleh orang-orang di sini ya, sekitar di kampung sini ya, sehingga dia sangat senang sekali kalau ketemu orang gitu. Itu juga saya kira salah satu terapi juga. Pada prinsipnya infeksi otak memang dan ada kerusakan di otak yang lain, pemulihannya itu memang membutuhkan waktu bulanan hingga tahunan, jadi lama. Ya, bahkan juga tidak jarang ada gejala sisa ya, seperti tadi yang sudah disebutkan kasusnya. Jadi dia sudah selesai, tapi memang ada gejala sisa. Jika Ashanti menjadi contoh yang tepat, tidak demikian dengan Gugun Gondrong yang nyaris terlambat menyadari bahwa meningitis sangat berbahaya. Beruntung ia masih mendapatkan pertolongan meski beberapa fungsi motoriknya hilang sehingga harus dilatih kembali. Dan meninggalkan penyakit meningitis yang menakutkan, mari melihat berita-berita panas lainnya dalam Intan Hot News. Sesaat lagi, jangan kemana-mana.